Hobinya sekolah. Sampai kalau reuni keluarga itu misalkan ya tabungan apa ini untuk tabung ke depan semuanya sudah punya. Kita ditanyain apa tabungannya? Sekolah. Sekolah. Jadi suami S2, jadi otomatis saya yang tidak sekolah dulu menyeimbangkan domestik dan lain sebagainya. Begitu ayah selesai ditanya mau sekolah, kondisi sudah ya anak dua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ayah sama Bunda? Alhamdulillah luar biasa. Teman-teman sekalian, perkenalkan beliau adalah Pak Hara dan Bunda Gusnur. Beliau ini adalah guru-guru saya, mentor-mentor saya yang sangat memberi saya inspirasi soal kehidupan, soal ilmu, pendidikan dan sebagainya. Beliau juga pernah waktu itu di PPM jadi pengurus PPM. Nanti biar beliaunya sedikit banyak memberikan pengalamannya, ceritanya, dan tentunya masukan buat kita kaum milenial ini yang butuh sekali pengalaman dari orang-orang yang sudah sukses. Oke, bagaimana Pak Hara dan Bunda, siap ya? Siap. Tapi kok dibilang sukses itu Nah, apa-apa, kita saling bertumbuh dan tumbuh bersama. Pak Hara, gimana selama menjalani pendidikan sama pekerjaan ini, dari mulai awal di Malang dulu kemudian berpindah tempat kembali lagi ke Malang ini, bagaimana ceritanya? Cerita Pak Hero. Perkenalan ya. Iya. Jadi saya dipanggil Pak Hara ya dulu. Saya pertama kali kuliah di Malang. Waktu S1, S2 saya di Malang. Pertama kali masuk, tahunnya nggak usah disebutkan ya, kaget nanti. Tidak apa-apa disebutkan saja. Ya, poinnya adalah dulu saya masuk di Malang itu belum ada PPM, ya, jadi PPM belum ada. Waktu itu juga masih gria mahasiswa pun juga belum ada, karena waktu itu memang masih kos-kosan yang dimiliki oleh warga sekitar masjid di Klaseman, Jalan Jombang maupun Landung Sari. Itu pusatnya anak-anak kuliah dari luar kota kalau ke Malang gitu. Kemudian baru mungkin tahun 99 2000 itu baru Bapak Imam beli salah satu rumah di Klaseman yang di situ pada akhirnya dijadikan sebagai gria mahasiswa. Itu cikal bakalnya PPM di gria mahasiswa, dan saya juga sempat jadi tinggal di gria mahasiswa waktu itu ya. Jadi itu terus kemudian setelah jadi PPM ternyata diberi amanah ya, diminta amal soleh waktu itu sama Pak Muas gitu kan, untuk mewakili, menjadi wakil beliau gitu kan, istilahnya gimana biar PPM ini bisa berkembang, PPM ini bisa jadi, karena tujuan dibuatnya PPM ini sangat mulia sekali dari Bapak Imam, yaitu menjadikan sarjana yang mubalek dan mubalek yang sarjana. Jadi sukses dunia dan sukses akhiratnya. Jadi itu yang memang menjadi tujuan utama, sehingga mahasiswa datang ke Malang terus terbina. Jadi kalau kita punya PPG di daerah-daerah, nanti perkembangannya apa? Tindak lanjutnya ya PPM itu, jadi seperti itu. Terus saya kuliah di Malang, kemudian alhamdulillah lulus, kemudian kerja. Saya kerjanya di swasta, ya, di di konsultan, ya. Jadi saya keliling-keliling, ya, se-Jawa, se-Indonesia. Kita keliling, jadi laki-laki panggilan. Jadi
Ya, ada yang panggil kerjaan project saya datang, jadi seperti itu. Terus kemudian setelah banyak di sana, ternyata Allah paling saya kecantol juga dengan gadis desa, bina desa. Jadi dan akhirnya menikah di Malang. Jadi insya Allah banyak barokahnya kalau kita terus di dalam perjuangan. Jadi seperti itu. Sampai akhirnya ya di Kodar kita pindah ke Mataram di tahun 2015. Ya, 2015. Kemudian ternyata istri dinas di sana, saya pun juga ada tugas di sana. Kemudian setelah itu di 2021 ya, dari satu kita balik lagi ke Malang karena saya sekarang tugas di Surabaya, istri tugas belajar di Malang. Mungkin itu dari saya. Sorry lainnya. Kalau saya yang ditanyakan apa? Dari Bunda, mungkin mulai pertama kenal dengan Mas Hara. Kemudian apa yang dirasakan selama beramal soleh juga di Sabilillah, termasuk pertolongannya lika-likunya seperti apa, nggak apa-apa disampaikan nanti. Memang ini buat motivasi teman-teman. Kalau memang apa-apa yang sudah dicapai selama kita mengedepankan Sabilillah, ini nanti biar menjadi motivasi ke teman-teman sekalian. Ini ceritanya, pertanyaannya sederhana tapi tidak tahu jawabannya dalam sekali. Jadi teman-teman mungkin kenalnya dulu ya. Ya, dulu mungkin awalnya saya dengan Pak Haraha itu rekan kerja yang sebenarnya jarang bertemu. Bertemunya hanya 1 bulan sekali, mungkin itu kalau ada rapat besar saja. Jadi kita ada satu proyek. Saya kebetulan mengawali karir itu sebagai guru TK. Jadi guru TK waktu itu ada perencanaan salah satu sekolah internasional gitu ya. Jadi kami yang perempuan itu punya tim untuk mendesain bagaimana kurikulumnya, kemudian yang membantu di dalam penyiapan perencanaan bangunannya. Di situ kemudian pada waktu itu saya sempat minta bantuan kali ya, kira-kira kalau mau ngekos atau mau tinggal itu di mana gitu. Nah kemudian oh ya nanti saya akan kirim teman saya ini, dan ternyata ini dikirimlah pasukan PPM. Jadi saya waktu itu nggak kenal ya mungkin ya. Jadi memang ini diceritakan nggak ya? Oh iya teman-teman, sebelumnya Bunda Husnul itu waktu itu kan belum ngaji gitu. Tapi terjebak pada keindahan. Iya. Nah, itu tadi ceritanya. Jadi saya minta mau cari kos ceritanya. Jadi minta bantuan, misalkan Mas, waktu itu saya panggilnya Mas ya, Mas ada informasi kos-kosan, terus dikirimlah, ternyata ada 3 orang ya, Mbak Meni dan lain siapa, Mbak Meni, Mbak Ayu, yaitu ya senior-seniornya di PPSI ya. Saya dijemput waktu itu, kemudian dibantu langsung ke kos-kosannya. Sebenarnya di rumah itu sepertinya nggak ada ruangan Mas Sigit, tapi mereka menyiapkan satu ruangan disulap bagaimana bisa saya masuk di sana. Ya sudah, saya masuk di sana, sholatnya ikut di masjid, ikut ngaji juga dan lain sebagainya. Akhir cerita akhirnya dari sana ya mulai. Sebenarnya kalau Mbak Haraha nggak pernah itu nggak ngajak kamu ikut ngaji ya, enggak. Jadi nggak tahu itu mungkin. Jadi berjalan alamiah. Ya? Alamiah, jadi keimanannya masuk. Mungkin juga kalau tipe saya itu orangnya kan memang ini ya, suka mencari dan lain sebagainya. Kalau mungkin bilang pun mungkin saya akan ini duluan. Jadi informasi yang masuk itu nggak kesaring mungkin ya dari banyak informasi. Jadi berjalan saja, beliaunya memasrahkan ke mbak-mbak itu, mbak-mbak itu untuk rambut saya. Jadi saya ya sholat dengan ala saya, mengaji ikut. Nah kalau cuman pada waktu mungkin kalau ini ya ngaji ya khusus itu, saya diajak jalan-jalan. Sampai akhirnya pada ya sampai ini ya mulai mengerti, paham, dan akhirnya ya kecanduan ikut ngajinya dan kegiatan. Dan akhirnya setelah
selang berapa bulan Ya. ledakan kita menikah. Alhamdulillah. Iya, dulu ya temen ini ya, ya itu satu turning point ya Iya. bagi saya. Mungkin itu yang rezeki yang saya sangat syukuri hingga saat ini. Nah, di situ. Kemudian mungkin tentang karir ya. Iya, tentang Tentang karirnya saya dari SMA itu tidak kuliah dulu. Iya. Jadi mengajar TK untuk sekian tahun. Sama. Baru kuliah semester 1 akhir waktu ujian UAS itu ini di Pinang ya. Oh gitu ya. Di Pinang ya. Jadi semester 2 ya, semester 2 kita menikah. Ya, Ya, kemudian dari situ saya tetap lanjut kuliah, juga tidak berusaha menunda, artinya semuanya yes, kalau memang mau punya baby dalam kondisi kuliah kita sudah siap. Sampai akhirnya punya bayi pun dalam kondisi kuliah. Dan mungkin yang saya syukuri itu sudah skenario Allah tuh ya luar biasa. Selama punya bayi itu nggak pernah cuti. Oh gitu. Padahal kondisi kita kan jauh dari keluarga nih. Iya. Keluarga ayah Mandiri, di Bojonegoro, saya juga di Ngantang jauh, dan itu untuk mengondisikan anak itu tidak mudah. Jadi dulu saya ada di Brawijaya ya, di UB itu ada satu mata kuliah itu pukul 6 pagi itu, karena beliaunya dari praktisi ya, ahli dari ini, beliaunya nggak mau kalau Anda masuk ke ruangan ini setelah saya, maka goodbye. Jadi otomatis ibu-ibu ini juga menyesuaikan, jadi habis subuh pun bagaimana anak ini. Jadi kita titipkan ke tetangga dan itu berjalan terus semester, akhirnya alhamdulillah sampai lulus pun perjuangan banget ya. Kalau air matanya diceritakan mungkin sudah ini, tapi senang akhirnya. Ternyata intinya kalau kita gigih ya bisa. Dan kemudian itu D3 dulu. D3. Ya. Sempat tentang pendidikan itu saya merasa sempat terlambat juga. Artinya saya sudah menikah, usia sudah ini ya, kalau dibandingin teman-teman saya yang sudah kuliahnya jos terus gitu ya. Saya intinya berhenti dari SMA, berhenti kerja dulu, D3, habis itu berhenti juga. Tapi kemudian tidak putus lagi, kuliah lagi, ambil S1. S1-nya itu sudah berapa tahun? Mungkin 1 tahun ya. 1 tahun. Satu ya, tahun. selesai S2 kan. Iya, nunggu jadi gantian kan. Jadi ya itu ya. Parah dulu kan Iya. S2-nya juga di Brawijaya ya? Iya. S1-nya juga di Brawijaya. Brawijaya. Luar biasa. Jadi kita isu tentang finansial itu sangat serius ya. Begitu menikah kan kita berkomitmen untuk menutup semua ini ya, sumber keuangan dari keluarga. Jadi support keluarga itu benar-benar kita tutup. Kita pokoknya dulu minimal kita tidak merepotkan sebelum bisa membantu. Nah itu pun juga ceritanya sangat ini. Ada pernah kondisi kita mau berobat hanya untuk bayar berapa, 300 ya, 150 ya, cat lab ya, yang saya kondisi hamil besar itu kena tipes, dan mungkin kenapa kita nggak ke puskesmas waktu itu ya, nggak ngerti ya, malam ya. Jadi kita cat ke lab hanya untuk bayar senominal itu, kita harus ini nggak mampu. Jadi bilang kan ini kalau mau diambil bayar dulu. Jadi kita sampai izin pun kita nggak mau bilang kita nggak punya uang, karena kita yakin pasti nanti rezeki akan ada. Jadi kita bilangnya adalah, Ibu mohon maaf kita nggak bawa uang cash, boleh kita ambil besok gitu. Ya jadi terus oh iya boleh Bu, akhirnya kita ngambil besok, dan ya Allah paling bisa ini ya. Pernah juga kita sampai ini tahap paling sulit itu kita keluar dari kantor. Jadi dulu suami kerja di salah satu kantor. Makanya ini kita berbagi ke teman-teman juga. Iya. Untuk Ceritanya random ya, nggak apa-apa ya. Menghadapi kondisi keluarga yang naik turun. Iya betul. Dalam keadaan down itu nanti apa yang harus dilakukan nanti biar teman-teman muda ini juga berbagi ke kita. Iya betul. Semoga Bunda dilanjutkan. Jadi kita pernah pada tahap sangat sulit ya, ketika dulu bekerja di kantor gitu, dengan mungkin karena masih sangat junior sekali, gaji mungkin belum juga pas-pasan. Polanya dulu sering ini pola gaji itu tidak teratur gitu. Jadi di situ di
dilema apakah mau lanjut ngikut di kantor, apakah mau berupaya sendiri, resign. Akhirnya ini ya, memberanikan diri ya, resign. Nah, kondisi resign itu pada waktu itu saya ini ya, masih kuliah sudah punya anak 2 belum ya? Satu ya, masih kuliah, artinya saya belum produktif, juga kemudian sumber ma'isyahnya juga kita harus resign. Cuman kita yakin ya pasti akan ada jalan. Jadi selama itu, setelah resign itu kita sempat jualan kresek. Kresek kata kresek nanti. Jadi dulu akhirnya waktu mahasiswa suka jual kresek ya. Oh gitu. Nah, dijual di mana? Di toko-toko, di pasar-pasar. Cuma ternyata karena bukan orang entrepreneur, mungkin itu ya, di situ ya proses mencari jati diri kerjanya cocok di apa itu ada di sana. Akhirnya tidak di-tracking. Basicnya. Jadi kresek itu ditaruh, kan orang biasa nih ngutang dulu nih. Nah, jadwalnya ngambil itu ini. Mentalnya bukan mental sales atau mental marketing. Betul. Jadi kondisi sulit itu ada satu buku, Mas Sigit, isinya itu adalah tagihan. Satu buku isinya tagihan. Isinya tagihan yang belum sempat diambil dan 1 karung kresek. Satu karung kresek masih kondisi bagus. Nah, kondisi kita tidak punya uang. Pada waktu itu masak pun kita harus memanage ya. Jadi kita dulu kalau tidak salah dalam 1 hari nggak boleh lebih dari 5.000. Masya Allah. 5.000. Teman-teman berapa sehari? Tidak boleh lebih dari 5.000. Kita masaknya ya berkutat di ini, sayur bening, sayur bayam, ini terus kemudian pindang, tahu, sambal itu sudah cukup dan itu like every day. Tapi apakah kita merasakan susah? Tidak, kita tuh rasanya adalah orang yang bahagia, paling bahagia. Insya Allah. Ini ya. Jadi intinya tipsnya gimana Bunda? satu, jadi kita solid. Jadi itu ya, komitmen awal. Saling memperkuat. Jadi kesusahan itu tidak, kesusahan itu akan datang ketika kita susah. Sebenarnya ya. Kalau kita ini, kalau kita buat jalannya syukur. Oh iya. Jadi meskipun kita kurang gitu ya, tapi kita syukur karena apa? Mungkin masih banyak yang lebih kurang dari kita. Sehingga syukurnya itu menjadi apa namanya? Memperkuat kita punya kebiasaan yang mungkin sedikit ini ya, tidak biasa ya, Mas Sigit. Jadi kita suka malam itu kita suka naik motor. Waktu itu motornya King ya, RX King ya. Itu legend di zamannya. Anak muda banget itu. Iya. Kita suka malam itu kita bersepeda keliling ke daerah ini, daerah pasar mana ya, pasar. Oh ya, waktu itu tinggalnya di mana Bunda sama Ayah? Di kos-kosan. Kontrakan. Nah itu kita suka keliling, suka melihat ini ya, melihat orang-orang yang hidup di jalan. Jadi kita masih selimut atau apa yang kita bisa pojok atau apa. Dari situ memang bukan nasinya tapi sebenarnya kita sedang belajar gitu. Dalam kondisi ya, kita harus bersyukur dong punya ruangan rumah kontrakan yang mungkin nggak besar, kocor, tapi kita masih bisa tidur nyenyak. Kita sampai melihat mereka, iya betul. Yang di pinggir-pinggir ruko itu kan kalau ada kendaraan mereka nggak ini ya, nggak nyaman tidurnya. Kalau hujan juga kehujanan itu. Ini sangat inspiratif sekali teman-teman. Saya belum pernah membayangkan sampai segitunya. Itu kita suka jalan-jalan begitu. Nah itu kresek itu ya. Sambil pacaran setelah menikah. Iya. Oh tentang cerita kita kan tadi nggak berkenal ya, hanya rekan kerja. Terus saya dipasangkan ini itu 5 bulan kita berkenalan Mas. Iya. 5 bulan itu ya menyamakan ini ya, itu luar biasa. Saya tuh hampir tiap hari menangis. Mungkin itu juga sebel ke saya ini. Jadi mungkin kalau ada pasangan yang langsung dari awal sampai 9 tahun itu bagus terus keren ya. Kalau kita butuh 5 bulan. Jadi saya kondisi hamil muda 3 bulan kosong, kemudian hamil itu masih juga nggak sepakat, saya nggak sepakat, suami nggak sepakat. Kita belum menemukan satu kebiasaan atau
pandangan yang sama ya, dan itu luar biasa. Jadi nangis-nangis juga. Justru itu yang susah dalam menghadapi daripada kita menghadapi finansial. Jadi untuk menyamakan persepsi itu butuh waktu, Harus sabar. butuh lama, 5 bulan, belum setahun, belum. Berarti tidak boleh terus serta-merta langsung memutuskan untuk Enggak. gitu ya, bisa. Nggak boleh. Jadi kita kan tadi ya berkomitmen selain menutup sumber finansial tadi, cover apa yang ada di dalam rumah itu nggak boleh sampai keluar, Mas. Jadi keluarga itu tidak pernah tahu kita makannya begitu, tidak pernah tahu waktu itu kita kondisi juga, iya ada masalah, ada ketipu ya. Ketipu itu sampai sekian ini Mas, lumayan banyak, satu rumah dan sekian puluh JP pada waktu itu. Itu pun keluarga nggak tahu. Jadi kondisi yang beliau tahu adalah we are okay, kita cukup kayak gitu. Jadi begitu juga. Adapun kita tadi masa 5 bulan yang mungkin proses ini ya bertengkar, mungkin apa ya namanya ya, menyampaikan persepsi, iya betul. Itu tidak ada yang dengar ya sudah, kita katakanlah nangis-nangisnya ya sampai terlihat di ruangan itu, luar pintu sudah beda lagi. Banyak surprise-nya, tapi surprise-nya menyenangkan. Nangis bahagia. Oh iya. Tadi yang nangis-nangis kayaknya udah cukup, sekarang sesi yang bahagianya. Sebenarnya masih panjang itu. Oh, masih panjang. Sampai akhirnya kresek satu karung itu terjual loh Mas. Alhamdulillah. Gimana ceritanya? Waktu itu anak bayi, saya masih ingat gendong. Karena beliaunya tidak punya mental jualan, dan saya dipegangin, diwarisin satu buku itu. Saya datangin, ini rumahnya mana, nanti saya yang nagih. Saya yang nagih, dan saya yang jualan kresek. Jadi saya masuk ke pasar, Bu, ada kresek harga lama. Jadi itu akhirnya kan kita punya rupiah. Dan ayah di luar pasar sambil gendong anaknya menangis lihat saya masuk menjajakan itu. Nah itu ya gitu ya dinamikanya. Sampai akhirnya ayah ini sudah mulai stabil, mulai punya relasi, mulai dari dia ngikut, mulai dari proyek yang harus mengejar, promosi dan sebagainya, sampai pada tahap beliaunya sudah dicari ya. Jadi ke Papua, ke Kalimantan dan lain sebagainya. Mungkin kita tidak bicara tentang nominal, tapi tentang keberkahan itu ya. Ya, jadi saya juga akhirnya ini Mas, jadi D3 kemudian berhenti, S1 punya bayi yang kedua. Sekolah itu jadi teman-teman saya bersyukur sekali mendapatkan teman yang luar biasa ya. Jadi saya hamil besar, mereka bergantian membawakan tas saya apa, dan saya syukurnya sampai akhir kuliah tidak pernah cuti juga. Masya Allah. Tidak pernah. Sambil buat bimbingan belajar. Sambil membuat bimbingan belajar. Jadi di situ awalnya dari teman tetangga itu anak main ke rumah, terus ini ya main, terus what if we make something gitu. Jadi kita buat bimbingan belajar sampai lumayan dulu ya, sampai banyak. Iya, sampai mulai dari siang. Izinnya mau kerja gitu kan. Rasanya agak berat. Jadi saya kasih bisa nggak saya yang memanfaatkan rumah. Di rumah. Jadi pesan baju Mas di Tanah Abang. Oh iya. Saya mau jualan baju. Pesan 1 karung baju sampai rumah. Nggak berani jual. Akhirnya saya bagikan ke saudara. Ternyata nggak cocok di sana, tapi akhirnya nemunya buat bimbingan belajar. Ternyata kalau bimbingan belajar, istri lebih berani ngomong. Berpromosi tentang bimbingan belajar itu lebih sampai banyak sekali. Itu waktu itu siang sampai malam itu bersih-bersih. Butuh passion kita apa? Ya betul. Itu pun juga semuanya banyak tantangannya, sampai akhirnya habis saya S1 selesai, dari D3 S1 selesai. Kemudian ayah S2 juga bergantian, jadi karena adanya kita mulai bisa menabung S2 ya. Saya S1 selesai, kita sudah mulai bisa menabung sedikit. Ternyata pingin S2. Jadi ini yang kita syukuri, selain hal-hal yang banyak tadi itu Mas Sigit, bahwa kita itu hobinya belajar, hobinya sekolah. Sampai kalau reuni keluarga itu misalkan ya tabungan apa ini untuk tabungan depan semuanya sudah punya, kita ditanyain apa tabungannya, sekolah. Sekolah. Jadi suami S2, jadi otomatis saya yang tidak
sekolah dulu, menyeimbangkan domestik dan lain sebagainya. Begitu ayah selesai, ditanya mau sekolah, kondisi sudah ya anak dua ya, sudah anak dua, kemudian mungkin kalau dibandingkan teman-teman yang S2-nya fresh graduate gitu ya, artinya ternyata saya this is good opportunity gitu, jadi langsung kuliah. Sempat merasa ketinggalan masih gitu, jadi teman-teman karena sudah cepet ya karirnya sudah ada di mana, tapi saya masih berkutat dengan yang merawat anak, sekolah, tapi itu tidak kehilangan semangat ya. Pemirsa Nata TV, bantu agar channel kami terus memberi manfaat dengan tekan like, subscribe, dan share ya. Kemudian akhirnya berkesempatan saya ambil S2 dan story-nya masih sama. Jadi alhamdulillah diberikan bisa lulus, termasuk lulusan cepat dengan IPK di 3 jenjang itu alhamdulillah bisa dapat keluar. Masya Allah. Nah itu. Kemudian yang paling menyenangkan lagi belum sempat wisuda, jadi sudah ijazah itu waktu itu masih ijazah sementara, belum sempat wisuda, alhamdulillah sudah mendapatkan ini ya, tempat kerja waktu perekrutan PNS dosen. Nah itu ditugaskan di Mataram. Yang di Mataram itu masalah. Tapi itu sebenarnya ada ceritanya, Pak. Nah, waktu itu kan bimbingan lagi bagus-bagusnya, belajar lagi bagus-bagusnya. Terus kemudian dia minta izin, ya mau ikut daftar. Saya berpikirnya kenapa enggak bimbingan belajarnya ini dikembangkan, gitu ya. Nanti saya biar carikan tempat untuk cabang. Jadi cabang bimbingan belajar yang di sini, di mana dan sebagainya. Sudah ada rencana seperti itu. Terus dia cuma izin, aku tak ikut sekali saja. Nanti kalau nggak lulus, ya sudah kita kembangkan bimbelnya. Jadi itu. Terus dengan berat hati dan banyak pertimbangan, ya sudah, Bismillah, silahkan ikut. Jadi seperti itu. Jadi waktu itu pilihan yang lumayan berat juga ya. Antara kalau yang karir di luar sama yang karir di rumah. Ya betul. Terus akhirnya apalagi keluarnya apply-nya mau yang di Mataram. Ya. Artinya itu kan nanti ada cerita lagi bagaimana kita menyeimbangkan keluarga sedangkan ayahnya kerja di sini. Waktu itu Pak Hara masih di Malang ya? Di Malang. Dan saya jadi saya standby kegiatan semua orang tahu saya ada di Malang gitu ya. Orang mencari tentang project saya ada di Malang gitu. Gitu kan berarti ya memang harus ada yang mengalah. Jadi begitu pengumuman dan kabar bahagia datang, saya waktu itu hamil yang ketiga. Jadi karena menunggu dari perekrutannya itu kan lama, jadi sudah move on. Saya belum buka, terus teman saya tiba-tiba telepon, congratulations dan lain sebagainya. Saya waktu itu belum bisa ketawa, nangis justru, karena sudah beda cerita sebelumnya kan mungkin saya punya anak 2 sudah mulai terbentuk ya ininya. Kemudian punya baby lagi yang ketiga dan kondisi jauh. Saya kalau pindah bagaimana dong? Terus apa tujuan misi keluarga lagi? Nah itu sampai akhirnya kita tengah malam, masih kita tengah malam itu anak-anak tidur, tengah malam kita pergi depan rumah sakit itu ada jual angsley ya, angsley ronde itu. Kita di situ mendiskusikan what should we do, harus bagaimana ini kita mempolakan keluarga. Masa harus berjauhan dan lain sebagainya. Terus waktu itu Pak Hara bisa ke Mataram itu gimana? Akhirnya adalah ini yang saya syukuri sekali. Jadi akhirnya setelah diskusi panjang, jenengan berangkat, ayah akan tinggal pekerjaan. Terus kalau laki-laki mudah nanti bisa loncat kemana-mana. Dengan sebenarnya tadi masih berkaitan dengan tadi sih Mas pilihan apakah saya mau membesarkan bimbingan belajar, apakah mau menjadi dosen ya. Tapi saya berpikir kalau saya jadi dosen artinya banyak embrio yang akan bisa saya tanamkan. Jadi saya di sana FKIP membentuk guru ya. Jadi di situ saya rasa saya akan punya jariah lebih luas. Jadi it's not about money at all. Jadi it's not about money. Kalau memang tentang uang waktu itu bimbingan belajar sudah bisa lebih menjanjikan, lebih menjajah dan berkembang terus ya. Tapi milihnya
ini ladang, saya suka mengajar, mungkin ini ladang yang baik buat saya. Nah akhirnya ayah benar-benar putus semua kontrak itu, diputus dan ikut pindah ke NTB. Nah lucunya lagi mungkin karena kita ini Pareng ya, di NTB waktu itu Geopark Rinjani yang sekarang Geopark UNESCO. Dulu sebelum UNESCO dia membuka perekrutan dewan harian ya, dan ada satu posisi manajernya, satu dibutuhkan S2 planologi dan apply di situ. Setelah seleksi banyak staffnya, ternyata saya belum pindah pun ini sudah diterima. jadi ini loh rahasia yang kalau kita ridho, artinya ya apapun ayo kita jalani, dibicarakan berdua, niatnya bagus itu Allah pasti akan kasih jalan, itu sudah pasti. Kalau niatnya tidak bagus ya kita nggak tahu ya jalannya seperti apa. Padahal pertimbangannya berat banget ya, Pak Ara harus meninggalkan perusahaan lamanya kan? Tidak, perusahaan waktu itu dia freelance, tapi artinya sudah punya nama. Namanya di Malang, karirnya di Malang, kemudian Bunda juga harus meninggalkan bimbingannya ya, yang menangis-nangis sama wali murid. Tapi akhirnya terus Alpareng bisa berangkat ke sana. Mataram malah keterima semua. Iya betul. Dari sana kita mulai hal yang baru. Sampai akhirnya kesempatan kembali ke Malang. Nah, ya. Selanjutnya kembali lagi ke Malang. Kita akan 4 tahun teman-teman, insya Allah. Ini setelah berapa tahun ya? 6 tahun ya? 6 tahun. Setelah 6 tahun, saya pribadi juga baru bertemu ini. Kemarin di kontak, ternyata beliaunya di Malang. Iya, kita kontak Mas Sigit mau nyari ini. Oh iya, saya nggak tahu kemarin kok beliaunya tahu kalau saya betul. produksi madu. Kalau kita kan hobi ya, minum madu air hangat. Oh iya. Jadi Mbak Ibu di kondisi saat ini. Iya, pada kondisi saat ini harus betul-betul menjaga imun, biar tetap sehat, biar penyakit-penyakit jauh dari kita. Deskripsinya Mas Sigit ini perlu yang kita apresiasi itu karena dia 100% ini ya, original, terus dari madu hutan. Jadi kalau sekarang ini kan memang walaupun kita suka madu memang harus hati-hati. Jadi tidak semua madu yang dijual itu bagus. Mungkin kalau banyak gulanya malah justru nggak baik ya. Dan mungkin ini semoga kita ini ya begitulah hidup. 4 tahun kita akan belajar lagi. Oke, alhamdulillah kita bisa silaturahim. Untuk sesi terakhir ini pesan buat saya, buat teman-teman pemirsa di rumah yang tidak bisa ikut live di sini. Nanti masukan buat kita masalah mungkin keluarga, masalah pekerjaan, masalah pendidikan. Kami minta untuk berbagi pada kita dari Pak Ara. Kalau dari saya yang pertama itu sesuai dengan 5 bab ya, mencari ilmu. Jadi jangan pernah bosan, jangan pernah malas gitu kan. Mumpung masih muda kan, teman-teman di PPM kan, atau di mana saja, mumpung masih istilahnya banyak longgarnya, benar-benar dimanfaatkan. Mencari ilmu akhirat plus ilmu dunia juga sebagai tambahan. Nah, itu. Terus banyak bersyukur, banyak berdoa, terus banyak tirakat biar dapat pasangan yang terbaik gitu ya. Jadi meskipun niatnya katakanlah puasa sunnah, jangan niat nyari jodoh ya. Tapi itu nanti jadi tambahannya. Jadi istilahnya tambahan yang bisa menjadi barokah di dalam langkah kehidupan kita selanjutnya. Gitu. Kalau dari Bunda, kalau saya mengambil perspektif dari sebagai wanita ya, untuk mbak-mbaknya yang lagi berjuang sekolah atau dimanapun mungkin ya, satu yang harus kita pahami bahwa wanita itu istimewa, spesial dengan kodratnya, dan juga dalam kondisi apapun karena kita spesial itu masih bisa berbuat banyak untuk keluarga kita, untuk orang sekitar. Nah itu mungkin jangan berhenti untuk
ini ya, belajar tanamkan niat yang baik dan untuk memberikan dampak yang baik. Jadi segala sesuatu itu bisa dicapai kalau kita mau berproses. Proses itu butuh kesabaran. Mungkin Proses itu ya. lama. Ya, kesabaran Proses, dari ya. Tuhan. Ya. Dan jangan lupa bahagia Jangan lupa mengikuti bahagia. proses. Harus bahagia, Harus semoga kita. bahagia. Salam cukup, Cukup. ayah dan bunda. Terima kasih alhamdulillah jasa penero atas harinya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya dan termasuk pemirsa, teman-teman yang ada di rumah, oleh Allah selalu diberikan kesehatan, keamanan, pertolongan, panjang umur yang barokah, tetap dalam keimanan, sampai tutup ajal matinya masing-masing dalam keadaan apapun, dalam keadaan ujian apapun, tetap keimanan harus dijaga. Oke, alhamdulillah jazakumullah. Demikian, insyaallah demikian sharing kita pada siang hari ini. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.